Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Anaprisio Bagas Aditya Fernandes. Nah, ini tampilannya guys, tampilannya seperti ini, yaitu alisnya berwarna pink dan depilnya atau sennya itu saya pasang depil ya guys, menjadi seperti ini warna biru, dan ketika desain itu menjadi berwarna kuning guys. Oke, langsung saja ke tutorialnya guys. Kita hitung dulu lampunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 strip atau 30 cm guys. Terus di ujungnya itu kita kupas seperti ini, 3 strip ya guys. Dikupas duanya, masing-masing seperti ini dikupas ya guys. Jadi 3 strip itu kita kupas agar nanti dia tidak terganjal ke mikanya seperti ini ya guys ya. Kalau misalkan sudah dikupas seperti ini, lanjut ke tahap berikutnya guys. Oke, di sini saya cari mikanya. Nah, ini. Nah, nanti di sini kita tempelnya di mika, karetnya kita lepas dulu. Nah, posisinya kalian harus perhatikan ya guys, posisi kabelnya itu nanti dia ada di bawah ya guys. Karena kalau di bawah itu kebetulan memang di bawah itu ada lubang untuk pernapasannya. Jadi kita bisa masukkan kabel ini ke jarum lubang tersebut, tinggal kita perbesar saja lubangnya. Terus di sini saya menggunakan untuk lemnya itu menggunakan lem Korea yang merek Dexton ya guys ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini mereknya, kalian bisa lihat ya. Terus cara menuangkannya kalian harus perhatikan juga. Di sini menuangkannya itu tidak langsung saya teteskan ke lampunya guys. Jadi saya tuangkan dulu di lantai gitu. Terus nanti si yang sudah saya tuangkan itu saya ambil menggunakan obeng min. Nah, seperti ini. Jadi nggak langsung dituangkan seperti itu, karena kalau langsung dituangkan kadang kita nggak bisa kontrol berapa banyak lem yang harus masuk ke situ guys. Jadi kadang kalau sudah terlalu banyak namanya lem Korea guys, itu kemana-mana dan itu sangat sulit untuk dibersihkan guys. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita caranya seperti ini. Selain untuk lebih rapi juga, lemnya kalau sedikit atau pas gitu ya guys, itu akan cepat kering guys. Kalau sedikit itu akan cepat kering dan hasilnya menjadi lebih rapi. Terus kalau misalkan nanti kita ingin standarkan lagi atau ke depannya gitu, lampunya ingin kita cabut lagi, itu mencopotnya tidak terlalu sulit karena kita hanya memberi sedikit lem saja guys. Terus untuk lemnya jangan semuanya kita lem ya guys ya, tapi cukup di titik-titik yang menurut kalian perlu saja, di titik-titik yang sekiranya itu perlu dan penting, seperti yang di bagian yang melengkung gitu ya guys ya, di tempat-tempat yang menurut kalian itu penting dan itu harus kalian lem. Kalau yang tidak terlalu penting menurut saya tidak perlu dilem. Dan kalian perhatikan seperti ini ya guys ya, posisinya itu jangan lupa posisi kabelnya itu di bawah. Terus untuk yang kupasannya itu nanti ada posisi di atas posisinya. Terus untuk kiri dan kanan itu posisinya juga sama seperti ini. Kabelnya semuanya ada di bawah karena memang di sana terdapat lubang untuk memasukkan kabel tersebut guys. Oke, di sini saya percepat saja ya guys ya untuk mengurangi durasi agar kalian juga tidak terlalu bosan menontonnya. Intinya seperti ini ya guys ya, pemasangannya itu untuk kiri dan kanan itu sama. Jadi posisi kabelnya itu ada di bawah. Terus untuk mengelemnya itu jangan terlalu banyak menggunakan lem karena nanti akan sulit untuk kalau kita ingin dicopot lagi lampunya. Terus lampunya juga agar terlihat rapi, tidak terlalu banyak lem gitu ya guys ya. Caranya ya seperti itu, kalian tuangkan saja di bawah lalu kalian teteskan dengan menggunakan obeng min sebagai bantuan untuk meneteskan lemnya. Jangan lupa untuk lampunya itu sebelum kalian pasang itu dibersihkan dulu ya guys ya. Karena kalau misalkan tidak dibersihkan terlebih dahulu itu akan mengganggu tampilan di lampunya guys ya. Karena memang akan terlihat kotor. Terus jangan lupa juga kalau misalkan sudah kita pasang, jangan lupa lampunya itu untuk selalu kita tes terlebih dahulu sebelum kita memasang semuanya guys ya. Karena kalau misalkan kita lupa untuk mengetesnya dulu, nanti kalau misalkan lampunya atau ini udah dipasang di motor dan ternyata lampunya itu tidak menyala, kita harus kerja 2 kali guys ya. Karena kita harus bongkar lagi dan memasang mulai dari nol gitu ya guys ya, karena lampunya ternyata tidak menyala. Tapi kalau misalkan sudah kita tes seperti ini ya guys ya, menyala. Kalau kita sudah tes dan lampunya menyala itu ya bagus. Tapi kalau misalkan lampunya tidak menyala ya kita cek lagi ada kenapa lampunya itu bisa tidak kenapa lampunya tidak menyala gitu guys ya. Oke, sekarang di sini
saya buat lubangnya itu diperbesar ya guys ya, karena untuk memasukkan kabelnya. Jadi kabelnya itu posisinya ada di bawah di lubang untuk pernapasannya guys ya. Nah seperti ini. Terus kita jangan lupa pasang dulu karetnya, pasang lagi karena ini agar tidak mudah untuk kemasukan air ya guys ya. Karena kalau misalkan kita tidak pasang lagi karetnya, nanti air bisa masuk dan ini akan membuat lampu LED-nya juga cepat mati guys. Terus untuk reflektornya juga akan mudah kotor gitu guys. Jangan lupa juga untuk selalu dites, kalau misalkan lampunya menyala ya bagus, tapi kalau misalkan tidak menyala kita cek lagi apakah memang jalurnya atau solderannya itu ada yang putus gitu ya guys. Untuk yang bagian sebelahnya juga sama, kita perbesar lubangnya lalu kita masukkan kabelnya ya, intinya seperti itu. Sama untuk kiri dan kanan pemasangannya, karetnya juga sama dipasang lagi, terus kabelnya juga sama, masih ke lubang yang sama gitu ya guys ya. Terus jangan lupa juga waktu kalian pasang kembali mikanya seperti ini. Biasanya saya itu kabelnya itu terjepit guys ya. Untuk biasanya pengalaman saya gitu ya. Kalau kadang saya suka terjepit gitu. Jadi kalian tolong perhatikan di situ. Terus ya jangan lupa juga itu saya sudah sering bilang untuk selalu mengetesnya dulu. Nah, di sini saya menggunakan lampu atau LED sen Dajjal ya guys ya. Jadi yang di sana terdapat lampu senjanya juga. Jadi selain untuk sen, jadi lampu ini bisa digunakan untuk lampu senja juga. Nah, saya tes ya, masanya masuk. Lalu untuk yang senjanya seperti ini, dan ketika sen, nah berubah menjadi warna kuning ya guys ya. Seperti ini. Untuk kalian bisa cari di online shop, kalian cari saja dengan nama sen Dajjal gitu ya guys ya. Nah, lalu kalian pasangnya itu seperti biasa ya guys ya, seperti ini. Jadi tinggal colokan saja. Ini lampunya itu AC/DC, bolak-balik itu bebas, bisa seperti kita memasang bohlam sen saja. Jadi tidak ada polaritas, tinggal kita colokan saja, tinggal kita masukkan lagi ke tempatnya gitu guys ya. Terus ini kan di sini ada dua kabel ya, masing-masing ada satu kabel dari lampu tersebut, itu untuk jalur positif yang ke lampu senjanya guys ya. Nanti kita tinggal paralelkan saja ke lampu alis yang tadi sudah kita pasang. Jadi kita paralelkan saja dengan lampu alis yang tadi sudah kita pasang. Nah, untuk jalurnya, untuk negatifnya di sini saya ambil dari negatifnya lampu sen, yaitu yang berwarna hijau strip hitam. Jangan lupa ya guys ya, hijau strip hitam itu untuk masanya atau untuk groundnya. Saya ambil dari ground yang ke lampu sen. Nah, kalian cabutnya seperti ini ya, jangan dikupas kabelnya karena sayang gitu ya, jangan sampai dirusak. Kalau misalkan dicopot seperti ini kan nanti akan terlihat rapi. Untuk alatnya kalian bisa menggunakan obeng min yang kalian gerinda sedikit ya, jadi di ujungnya itu agak diruncingkan agar nanti bisa untuk membuka soketnya guys ya. Ini untuk masanya sudah tadi saya bilang, ini untuk masanya yang berwarna hijau strip hitam. Lalu untuk jalur positifnya kalian bisa ambil dari jalur positif yang ke lampu senja bawaannya guys ya, yang berwarna hitam strip coklat. Jangan sampai salah, untuk positifnya itu dari kabel yang berwarna hitam strip coklat yang dari lampu senja bawaannya guys ya. Kalian bisa lihat saja, kalau misalkan kalian kurang yakin, kalian bisa lihat dari lampu senja. Nah, dilihat dari situ warna yang satunya itu warna apa, yang biasanya sebelahnya itu warna hijau, nah sebelahnya itu warna hitam strip coklat. Dan pemasangannya seperti itu saja. Jangan lupa juga kita solasi ya guys ya, terus kita rapikan agar kabelnya itu nanti tidak konslet ya guys ya. Oke, di sini saya juga menggunakan lampu senja. Lampu senjanya ini kita cek dulu polaritasnya, kita cari yang positifnya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, nah ini tidak bisa kebalik ya. Ini kalau misalkan mati kalian tinggal balikan saja, karena lampu LED itu biasanya ada polaritasnya. Jadi kalau misalkan kebalik, kalau misalkan tidak nyala tinggal kita balik saja. Kalau misalkan tetap tidak nyala berarti kemungkinan lampunya memang mati guys ya. Nah, di sini saya cek dulu tadi untuk polaritasnya sudah saya cek karena memang sebelum saya colokan ke sepeda motornya guys ya. Kita rapikan seperti semula guys ya. Terus jangan lupa juga flashernya kalian ganti dengan flasher CR7. Karena kalau misalkan flashernya tidak diganti, nanti LED-nya itu tidak kedip saat kita ngesen. Nah, hasilnya seperti ini guys ya. Tampilannya untuk lampu alisnya itu berwarna pink dan
lampu senjanya atau devilnya atau demonnya itu berwarna biru seperti ini. Dan coba kita tes untuk di send. Nah, saat send itu lampunya berubah menjadi warna kuning guys ya. Oke, itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran atau apapun itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.